Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sinar matahari yang menemani kita ini Allah berikan kehangatan di tengah-tengah kita, sebuah rezeki yang luar biasa. Habis berapa? 3 minggu apa 1 bulan liburan ya? 3 minggu kayaknya ya, apa 1 bulan ini kita libur ya. Allah pertemukan kembali pada hari Kamis ini dalam acara halal bihalal, di mana mungkin ada teman kami yang belum tergerak ke sini, masih nyangkol di rumah sama HP-nya. Ya. Ada yang masih nongkrong, moga-moga nah ini sekarang sudah mulai sekolah kembali, bisa bertatap kembali ya. Dan puji syukur kepada Allah juga, Corona insya Allah sudah bubar ya. Tapi prokes tetap jalanin dulu ya, prokes jalanin, tapi aktivitas sudah luang. Tadi sampai ada peluang juga yang disampaikan oleh Pak Zainal, bahwasanya ini sebutnya Pak Zainal ini kalau di Jakarta tuh Al-Ustad ini. Casingnya karena sebagai direktur pengusaha, dalamnya Ustad kayak santri-santri juga ini ya. Nah ini ada bahkan nanti ada prakerin dan sebagainya, peluang-peluang ataupun punya industri. Sholawat dan salam atas junjungan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah beliaulah kita menyambung silaturahim ya. Bahkan di dalam Nahdlatul Ulama, sambungan ini bukan hanya jasad kita seperti ini ya, tetapi nyambung juga silatul fikri, pikiran kita, silatul rohani, kolbu hati kita. Tadi kita sama-sama sebagai keluarga besar Salafiyah Pesantren SMK, yuk kita gimana memajukan lembaga yang kita cintai ini. Bahkan silatul harokah, gerakannya kita samakan, kita satukan. Nah ini sangat penting ya, apalagi selama pandemi banyak yang online. Saya kira kelas 10 banyak juga yang masih belum kenal, masih belum deket ya. Kelas 11 juga angkatan corona lah ya. Nah ini yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Fathur Rahim, ini beliau guru kami. Jadi yang di depan ini semua walaupun keluarga ya, itu guru bapak juga ya. Guru spiritual agama, guru kehidupan dan sebagainya. Selaku pembina daripada Muassasah As-Salafiyah Darur Rahmah ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? As-Salafiyah Darur Rahmah Foundation. Nah, ini dari sisi yayasannya. Nah, Ibu Is lebih ahli ini. Ya. Juga yang terhormat ada Haji Wahrudin selaku ya Prois ya, Head of Master ya, ini daripada SMK yang kita cintai ini. Juga di samping saya juga ada Ibu Nurbahiyah ya, yang insya Allah ini juga kepala sekolah yang kita cintai ya, yang telah membangun banyak hal di sini sampai kita bisa menempati di lantai 2 ini ya. Oh insya Allah. Dan juga selain daripada itu juga tadi ada Pak Zainal ya. Ini tadi keluarga bapak juga itu bukan apa-apa kalau tidak ada keluarga besar, guru-guru kita di sini termasuk Pak Zainal juga. Lagi bapak kuliah di UIN Jakarta ya, itu numpang ke Pak Zainal di Tanah Abang ya. Jadi Pak Zainal ini makanya berbicaranya jangan kaget, ini barangkali Pak Zainal kaget nih namanya di kampung ya. Ini berbicara begini-begini. Nah ini memang skalanya kalau Pak Zainal sudah nasional ya, kemana-mana. Kalau Jakarta pengen tahu apa, tahu semua. Berapa menit aja ke Tanah Abang. Tanah Abang itu pusat grosir pakaian terbesar in Southeast Asian. Di ASEAN itu paling besar. Jakarta punya men, ya. Nah, ini juga yang terhormat ada Haji Badroh ya, dan juga Dewan Guru, ada Ibu Is juga. Ibu Is juga guru, orang tuanya guru kami juga ya.
sambil saya sebut juga ini Ibu Lena ya. Ada guru baru kita Ibu Aisyah ya. Aisyah. Nah, kan banyak lagunya Aisyah ya. Ya, ada Ibu Lilis ya. Salis. Is ya. Ya. Tadi juga ada Ibu Ella ya yang kami hormati dan Dewan Guru, Dewan Asatidz dan staf yang kami cintai. Tadi Ibu Nurul sudah ngomong jangan lama-lama ya, sebenarnya 10 menit aja ya. 10 menit aja. Tadi sudah banyak petua-petua daripada guru-guru kita, para kiai kita, direktur kita ya. Ini sangat contoh yang luar biasa. Casingnya itu dunia, dalamnya akhirat, men. Gini namanya tasawuf di perkotaan. Ya. Ini Bapak main ke Jakarta ini kalau ngundang-ngundang yang ceramah Al-Ustadz Zainal, ngisi tahlil, ngisi apa ceramah ya. Jadi ini sangat suatu contoh bagi kita ya, kalau di perkotaan harus namanya kita bersaing dengan berbagai daerah ya, berbagai ormas. Tadi ya jangan kelihatan kucel, dibikin glowing dikit lah ya. Nah itu. Nah ini Pak Zainal tadi saya glowing fisik Pak Zainal nih biar ya. Nah ini pada kesempatan ini juga yang kami cintai ya, para siswa SMK dan siswi SMK yang mencintai saya. Di waktu yang singkat ini, Bapak itu sebetulnya nggak pantas ngisi tausiah. Makanya kami bilang kepada Pak Haji Wahrudin selaku kepala sekolah, mangga kalau ada yang saya, yang lain aja. Kalau sih badalin aja, pengganti sajalah gitu. Kalau ini nggak ada. Jadi ini juga nasihat bagi kami pribadi, bagi para santri, para siswa SMK, ya. Apa sih tema singkatnya ini Pak? Ya, biar bikin menarik, judulnya jadi agak seksi dulu. Pertengkaran membawa berkah. Kok pertengkaran membawa berkah, Pak? Nah, tadi di dalam sudah banyak dalil-dalil yang keluar ya. Termasuk ada mahfuzat santri, ada manjada wajada tadi mengenai Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Tujuan kita tadi berpuasa itu la'allakum ya, biar kita menjadi orang at-taqwa. Sebagian menerjemahkan takwa itu adalah seorang beriman, believer. Ya. Tandanya kita beriman, kita mengerjakan apa yang kita imani. Di mana bertengkar membawa berkah adalah mengenai persatuan, adik-adik. Bapak ingin sedikit cerita yang insya Allah belum pernah kayaknya ada di kelas. Bahkan kamu kalau di kuliah, di kelas juga mungkin gak dapetin ilmu ini. Apa emang Pak? Nah, ini namanya al-ilmu al-hayah, ya, ilmu kehidupan. Apa namanya? Ilmu kehidupan. Ya, karena kan ini halal bihalal, bukan pelajaran kelas ya, ada beda dikit lah. Kalau bedanya kita belajar di kelas nih adik-adik yang kami cintai, kita belajar dulu baru uji. Belajar, dia sekarang kata mau PTS ya. Nah, ini mau rapat tuh. Belajar dulu baru ujian. Beda dengan kehidupan. PAT. PAT. Kalau kehidupan adik-adik, ini Bapak kasih tahu ini ilmu langka ya, jadi harus perhatikan baik-baik ini. Biar kamu gak kaget. Ada masalah dulu, ada ujian dulu, baru kamu bisa dapat pelajarannya. Ya. Si itu mah PHN bae. Oh, baru dapat pelajaran. Si itu mah ngomong na bae, cenah ada dijemput ke sekolah ya. Wah, ini berarti jangan ngarepin sama temen, udah berangkat sekolah sendiri aja lah, nah, pelajaran. Ya jadi masalahnya ini ngarep-ngarepin akhirnya ditinggalin ya. Ke sekolah maksudnya. Kan temenan tetanggaan. Erak sekolah kasad pas ya, mau naik motor erak milun tuh. Iya, tunggu-tungguan setengah jam. Pangapunten ya, entos sampai sekolah nah sih. Iya, tadi orang nganterkan orang tahu lah. Ya. Jadinya yang nganteri. Oh ya dah. Nah, intinya banyak hal. Bapak yakin kamu namanya kehidupan itu banyak masalah baru dapat ilmunya. Nah, mengenai tadi
kita persatuan intinya dalam pertemuan ini adalah dalam santri nih, karena ini siswa SMK juga harus jiwa santri. Tadi betul banget ilmu yang bikin kita angkat derajat terus naik. Ini salah satu omongan dari warga Pasawahan nih, bukan dari warga sendiri, guru. Ngobrol sama Bapak Faisal. Ini salah satu luar biasanya Kiai Haji Abdurrahim. Ayahannya dari uak bibi semua ini bilang begini. Tanah nggak apa-apa kejual-jual. Yang penting anak cucu pada sekolah, pada kuliah. Pada punya ilmu. Harta walaupun kejual nanti bisa dapat lagi kalau ada ilmu. Tapi kalau nggak ada ilmu, semua habis itu harta. Jadi keluar dari sini juga itu ilmu, ya. Nah, di dalam tadi anak santri itu jiwanya ada mahfuzot. Bapak itu nggak usah Al-Quran, nggak usah hadis lah, ya. Ada disebut dalam mahfuzot al-ittihadu asasun najah. Ada sudah apa belum ini? Coba yang putra ikutin Bapak ya, biar jadi oleh-oleh nih ya. Al-ittihadu asasun najah. Nah, yang putri ya, yang udah make upan ya. Al-ittihadu lebih kencang. Al-ittihadu asasun najah. Sekarang bareng-bareng ya. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah pangkal keberhasilan. Ini kita masukkan sekolah ini bersatu nih. Dari tadi siswanya belajar yang rajin, ya. Jangan pada barolos, apalagi santri harus jaweren. Ya harus jadi contoh, jangan pada sekolah malah masih pada tidur. Ini harus jadi contoh paling terdepan santri, ya. Ya. Kerjasama dari santri. Tadi yayasan menyediakan sarana prasarana. Ada uang nggak ada uang, bangun, perbaiki. Dari pihak sekolah, manajemen, dewan guru mengajar. Honor telat nggak telat tetap mengajar. Semuanya kerjasama untuk keberhasilan memajukan SMK SAD. Nah, karena tadi kata ulama-ulama kita mengatakan keberhasilan nggak bisa didapat bos kalau tidak bersatu. Nah, salah satu ilmunya apa sih Pak yang beda? Bersatu mah saya udah tahu Pak. Bersatu memang bagus. Yang jadi pelajaran adalah namanya kita sebagai sebuah keluarga nih, nanti kamu ya. Nanti berumah tangga, tetanggaan, atau sekarang juga berteman. Pasti ada selek. Ada Kalau bahasa pepatah Inggris, nah tadi maksud pepatah Arab. All relationship will have problem. Wah, bener kan Ibu Yunis nih bahasanya nih. Tadi jaga saya kasihan ya. All relationship, setiap hubungan will have problem, pasti akan ada masalahnya. Makanya kalau berteman pas saya itu sudah sunatullahnya. Yang penting jangan pisah pertemanannya. Kita boleh beda pendapat ya sebagai sahabat, tetapi persatuan kita dahulukan. Ya. Nah tadi kalau Pak Zul kan orang Jakarta, lu bahasanya kan, lu ke Cipuja mau naik angkot, gua mau naik Grab, beda jalur satu tujuan. Itu ya. Jadi karena setiap semua hubungan pasti akan ada guru dengan murid. Ya, antar guru, ya, murid, kamu sebagai anak dengan orang tua, kakak adik semuanya ada. Salah satu faktanya nih, kamu jangan kaget. Ini kan baru meninggal, ya, adik daripada Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ibu Nyai siapa namanya? Lili Khadijah. Ibu Lili, Nyai Lili Khadijah. Contohnya nih, ini belajar dari keluarga Gus Dur aja ya. Gus Dur itu sebagai ketua PBNU pernah, presiden pernah. Punya adik namanya Kiai Haji Salahuddin Wahid sebelum Nyai Lili ini. Kakak adik kayak nggak punya medium saja, tetapi beda pendapatnya di koran.
Gus Dur bikin tulisan mengenai ide gagasan A. Adiknya balas lagi, saya nggak sependapat kebijakan Gus Dur, pendapat Gus Dur. Adiknya, men. Adiknya bikin tulisan, diserang lagi sama Gus Dur. Saya tidak sependapat dengan pendapatnya, argumentasi, gagasannya, pengembangannya, Salahuddin Wahid. Kakak adik beda pendapat sampai muncul di koran. Kalau bagian tadi tidak punya ilmu, wah ini nggak baik ini. Yang kagetan lah. Justru itulah indahnya keluarga. Indahnya walaupun beda pendapat, makan satu meja. Walaupun beda pendapat, tetap silaturahmi. Ya, ada anaknya nikahan, tetap hadir. Ya, luar biasa. Adiknya lagi, Gus Dur ini punya adik lagi. Namanya tadi yang baru meninggal, Nyai Lili. Gus Dur bikin partai capek-capek PKB. Adiknya ikut partainya Golkar coba. Kakaknya bikin partai PKB. Adiknya ikut partai Kalau orang lihat, orang luar yang gak ada ilmu lihatnya, ini pas saya nih. Kalau tidak ada Gus Dur ditanya, itu gimana Nyai Lili kok ikut Golkar? Namanya politik itu bebas. Jangan sedikit-sedikit bawa agama. Ini Pak Jalal merasakan sekali di Jakarta. Ya, waktu pemilihan DKI. Agama dibawa-bawa. Ya, sampai akhirnya berseteru pada ribut. Keluarga pada keluar grup gara-gara pilihannya berbeda 10202. 0102. Ya. Jadi kata Gus Dur tuh, itu kepilihannya bebas. Ya, silakan mau ikut kemana saja. Itu jadi pelajaran. Satu pelajaran lagi. Soekarno, memang ini nggak ada di buku sekolah ini. Kenapa di buku sekolah nggak ada? Ya karena kadang-kadang kamu kan tadi ilmunya belum nyampe, akhirnya negative thinking. Tapi kalau kamu sudah keluar dari sekolah, dari pesantren, akan paham ilmu kehidupan ini. Soekarno sama Hatta, kalau kamu kira kan adem ayem ya. Pernah ada yang dengar nggak Soekarno Hatta itu ribut? Belum pernah ya. Makanya benar, baca Iqra, wawasannya luas. Kalau wawasannya luas, melangkah itu enak. Bisa kemana-mana, ya manfaatnya luas. Soekarno itu punya ide, termasuk menerima tawaran daripada DPR Presiden seumur hidup. Kata Bung Hatta, saya tidak setuju dengan Soekarno. Padahal, ya sampai-sampai Bung Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Coba, beda pandangan. Padahal mengikrarkan Indonesia bersama. Tapi apa kayak begitu terusnya ribut? Yang nikahin Soekarno siapa walinya? Soekarno, Bung Hatta. Jadi adik-adik, Bung Hatta berdua. Saksi, maksudnya jadi saksi, bukan wali ya, saksi. Nikahnya udah lama masalahnya. Jadi Bung Hatta itu saking best friend-nya, apa kalau sekarang bukan best friend, bestie-nya. Bestie Soekarno sama Hatta sampai pernah bilang, kalau Soekarno kan emang istrinya ada banyak ya. Bung Hatta itu belum nikah-nikah malahan bestie-nya itu. Kata Bung Hatta gini, Bung, saya nggak mau nikah sampai Indonesia merdeka, Bung. Persahabatan luar biasa kan. Segitu tuh perbedaan pendapat sampai nggak jadi presiden. Tapi ketika Bung Hatta tadi menikah, menjadi saksi, ya Bung Hatta meninggal, ya diziarahi, ditakziahi, bahkan digelari pahlawan nasional. Ini terjadi juga Soekarno dengan Buya Hamka. Bayangkan, ini lebih parah lagi. Buya Hamka sampai masuk tahanan penjara karena berbeda pendapat dengan Soekarno. Tetapi ketika Soekarno ini meninggal, apa kata Soekarno? Saya ingin ketika saya meninggal, tolong sampaikan kepada Buya Hamka. Padahal Buya Hamka pernah dipenjara gara-gara Soekarno, karena beda pendapat. Tetapi ketika Soekarno meninggal, saya pengen sampaikan ke Buya Hamka bahwasanya nanti kalau saya meninggal, yang imami ya sholat jenazah itu imamnya adalah Buya Hamka. Apakah Buya Hamka tadi gara-gara kita beda pendapat sampai masuk penjara, kita selek pas saya nggak mau ngadiri? Bayangkan masuk penjara loh. Mufasir, karyanya banyak sekali. Sampai ada kampusnya juga. Tapi Buya Hamka, saya siap. Saya yang akan memimpin solawat lagi. Belum makan masalahnya ini.
Ya. Saya yang akan mimpin sholat jenazahnya Bung Karno. Cek sejarah, yang mimpin sholat jenazah itu adalah Buya Hamka yang memenjarakannya. Begitulah indahnya berbeda. Kesimpulannya, nah, terus lami-lami. Dari berbagai contoh tadi itu, realitanya, termasuk rumah tangga nih. Kamu nanti kalau kamu ngalami, termasuk kamu barangkali lihat orang tua itu piring pada terbang. Mah, pah itu kok piring pada terbang. Tapi besok-besok mah adem ayem. Bermain tuh ya. Ya. Kalau pas lagi kamu mungkin nyaksiin kan, orang SMA juga ada yang gitu sama saya sedih kenapa orang tua bertengkar terus. Ya, tapi besok-besoknya punya adik lagi, ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi begini adik-adik kesimpulannya ya. Banyak tadi. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan bukanlah penghalang kita untuk bersama. Ikutin Bapak biar jadi oleh-oleh ya. Tadi kan sudah ada mahfuzotnya. Perbedaan pendapat, ikutin. Perbedaan gagasan. Perbedaan konsep. Perbedaan gerak. Tidak jadi masalah. Asalkan tujuannya sama. Ya. Jadi jangan kaget kalau ada perbedaan itu, ya. Nah, tadi bahkan salah satu kesimpulannya nih, sampai kamu ini orang Cirebon jadi Islam, Jakarta Indonesia Islam, itu kalau lihat sejarah, sirah sahabat, tabiat tabiin, itu para tabiat tabiinnya beda pendapat. Salah satu kesimpulannya, di Mekah, di Madinah beda pendapat, para ulama-ulamanya, para pembesarnya. Dah, daripada ribut, mending kita nyebar aja. Ada yang ke Cina, ada yang ke India, ya, ada yang ke daerah dataran Eropa, termasuk nyampe ke Indonesia. Makanya di Indonesia itu salah satu sahabat secara sejarah ya, itu ada daerah di Barus. Sampai sahabat itu di Barus secara sejarah ya, akhirnya Presiden Jokowi meresmikan titik nol Islam Nusantara. Para sahabat tersebar karena barokah ada karena barokah ribut-ribut nggak apa-apa, asalkan tetap bergandengan tak. Udah itu ya, semua tuh udah diingetin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yuk kita dengan berbagai perbedaan majukan sekolah kita. Ya, pererat besti kita. Ya. Pererat hormat kita kepada guru. Apalagi guru beda pendapat ya, samina wa ta'na ya, dalam kebaikan ya. Dan juga kami ucapkan mohon maaf atas segala khilaf dan salah dalam penyampaian ini. Semoga ada manfaat.